wabarakatuh. Saya Firda Erlina Putri, BP 19120130. Pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Etika Bisnis kelas PU 1X2 Universitas Darmandas. Life could be a dream, life could be a dream. Untuk yang pertama akan saya bahas di sini adalah mengenai soal nomor 2, yaitu mengenai keberadaan pabrik semen itu menyebabkan kerusakan lingkungan. Nah, adapun fakta-fakta yang terjadi di lapangan yaitu adanya pabrik semen ini menyebabkan kematian kehidupan bagi masyarakat sekitarnya. Hal itu ditandai dengan adanya kerusakan lingkungan, pencemaran udara yang diakibatkan oleh operasi alat berat, lalu juga ada pencemaran air yang disebabkan oleh limbah, dan juga padahal air itu adalah sumber pencaharian masyarakat nelayan khususnya untuk menangkap ikan. Lalu di sini yang harus kita ketahui pertama itu adalah apa sih hubungan etika bisnis dan lingkungan. Etika bisnis dan lingkungan merupakan bentuk pengendalian tindakan atas perilaku bisnis, bagaimana sebuah bisnis itu berdampak terhadap lingkungan yang ada di sekitar bisnis. Dan seharusnya bahwa para pelaku bisnis itu memiliki tanggung jawab terhadap hal-hal yang akan terjadi di sekitar bisnisnya, apakah hal-hal itu bersifat positif ataukah negatif. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa pertumbuhan ekonomi global saat ini pasti akan sangat memunculkan masalah-masalah lingkungan hidup. Salah satu yang paling sering terjadi itu adalah akumulasi bahan beracun. Hal ini terjadi akibat seperti yang tadi saya ucapkan di awal, bahwa pabrik-pabrik ini membuang limbahnya sembarangan, itu membuang limbahnya ke air ataukah membuang limbahnya ke udara. Lalu sebenarnya sudah tercantum dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang PT bahwa mengenai tanggung jawab sosial perusahaan, di mana tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen dari perusahaan tersebut untuk ikut serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. Hal ini seharusnya memerintahkan secara tegas kepada perusahaan untuk bertanggung jawab penuh terhadap hal-hal yang terjadi di sekitar lingkungan usahanya. Namun di sini faktanya, dan dalam kasus ini kita dapat dilihat bahwa yang mengusulkan untuk melakukan penyelamatan lingkungan itu adalah bukan dari perusahaannya, namun adalah dari jaringan masyarakat peduli bayah, atau itu adalah sekelompok masyarakat adat. Nah, seharusnya kan di sini yang bertanggung jawab itu sebenarnya adalah perusahaan, di mana prinsip-prinsip etika lingkungan hidup itu ada 9. Itu terdiri dari prinsip tanggung jawab, lalu ada prinsip sikap hormat terhadap alam, solidaritas, no harm, keadilan, demokrasi, integritas sosial, kasih sayang dan kepedulian, serta hidup sederhana dan selaras dengan alam. Nah, bisa dikatakan di sini bahwa prinsip tanggung jawab itu adalah bukan saja sebagai individu, namun juga kolektif yang menuntut manusia untuk mengambil kebijakan dan tindakan bersama secara nyata untuk menjaga alam. Nah, di sini jika kita kaitkan dengan bisnis adalah bagaimana para pelaku bisnis ini dituntut untuk bertanggung jawab terhadap alam. Segala tindakan yang muncul akibat usahanya tersebut seharusnya mereka itu memiliki tanggung jawab penuh. Apakah itu berdampak positif ataukah itu berdampak negatif. Jadi diharapkan para pelaku bisnis ini bertanggung jawab terhadap lingkungannya. Nah, kan misalnya di sini terjadinya pencemaran air. Nah, seharusnya kan bagaimana sih seorang pelaku bisnis ini menyiasati atau mencari solusi, atau kan ini kan bisa dikatakan juga menghilangkan mata pencarian penduduk sekitar, terutama nelayan, karena air mereka itu tercemar. Nah, di sini kan sebaiknya perusahaan itu menyiasati apakah membukakan lapangan pekerjaan atau memberikan hal lain sebagai ganti atas kerusakan yang ditimbulkan. Nah, disitulah yang disebut dengan prinsip tanggung jawab. Lalu ada prinsip solidaritas, yaitu mendorong untuk menyelamatkan lingkungan. Jika kita kaitkan dengan bisnis adalah bagaimana pelaku bisnis ini bersama-sama dengan masyarakat menyelamatkan lingkungan dalam pelaksanaan bisnisnya. Misalnya jika bisnis tersebut
berpotensi merusak alam atau mencemari alam, bagaimana pelaku bisnis ini seperti yang dikatakan tadi mengurangi dampak atau bahkan mencari solusi lain dari hal yang ditimbulkannya itu. Selanjutnya ada prinsip hormat terhadap alam, yaitu merupakan suatu prinsip dasar bagi manusia sebagai bagian dari alam keseluruhannya. Di sini maksudnya adalah kita sebagai manusia, kita itu adalah bagian dari alam. Seharusnya kita tidak merusak alam. Seharusnya kita adalah turut serta dalam menjaga alam tersebut. Nah, begitu pula lah dengan pelaku bisnis. Yang diharapkan di sini adalah pelaku bisnis itu tidak terlalu mengeksploitasi alam secara berlebihan, namun mereka boleh mengeksploitasi alam, mengambil sebagian dari alam karena memang mungkin itu adalah yang dibutuhkan dalam bisnisnya, namun tidak mengeksploitasi secara berlebihan karena hal itu pasti akan menimbulkan dampak buruk bagi generasi kedepannya nantinya. Hal ini sejalan pula dengan prinsip hidup sederhana selaras dengan alam, bahwa kita sebaiknya tidak menggunakan alam secara berlebihan. Nah, disitulah pelaku bisnis itu sebaiknya benar-benar tidak menggunakan alam secara berlebihan. Lalu juga ada prinsip integritas moral, di mana prinsip ini menuntut para pejabat publik agar mempunyai sikap dan perilaku moral yang terhormat, serta memegang teguh dan menanamkan kepentingan publik yang terkait dengan sumber daya alam. Jadi di sini dituntutlah bahwa segala pihak-pihak berkepentingan tidak mengambil untung sendiri dari bisnis ini, tidak tidak maruk lah, tidak menyelamatkan diri sendiri, namun tetap memperhatikan bagaimana alamnya dan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat di sekitar lingkungan usahanya. Dan oleh sebab itulah, maka di sini peran masyarakat sekitar dari lingkungan usaha tersebut dan peran dari masyarakat adat atau yang jaringan masyarakat peduli bayah di sini sangat amat dibutuhkan untuk tetap mengawasi lingkungan, dan sudah seharusnya bahwa perusahaan pabrik ini melibatkan masyarakat sekitarnya dalam pengawasan lingkungan dan bertanggung jawab penuh terhadap lingkungan yang terjadi dan terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi, melakukan penanaman pohon atau memberi santunan dan segala macam hal lainnya yang sama-sama menguntungkan bagi perusahaan untung dan bagi masyarakat sekitar juga tidak dirugikan, namun juga mendapatkan manfaat dari bisnis yang berada di sekitar lokasi usaha tersebut. Life could be a dream. Life could be a dream. Yang kedua yang akan saya bahas di sini adalah soal nomor 3 mengenai ulasan budaya perusahaan mengenai kasus yang terjadi di kota Banda Aceh. Menurut Robbins, tahun 1996, budaya organisasi atau budaya perusahaan ini memberikan pengertian mengenai nilai-nilai dominan yang dianut oleh sebuah organisasi, lalu cara pekerjaan dilakukan di tempat tersebut, serta asumsi dan kepercayaan dasar yang terdapat di antara anggota organisasi. Nah, di sini mungkin kata kunci yang akan kita ambil pertama adalah nilai-nilai dominan. Kita kembali ke soal, yaitu tentang di Banda Aceh. Di mana Banda Aceh ini adalah sebuah kota di Indonesia yang terkenal dengan serambi Mekah, di mana itu Islamnya sangat kuat. Banyak sekali nilai-nilai yang dianut oleh di Aceh itu, seperti sholat itu benar-benar tepat pada waktunya. Nah, di sini teori budaya perusahaan di sini adalah nilai organisasi yang dianut dan disetujui bersama. Berarti di Banda Aceh itu benar-benar telah disetujui bersama bahwa saat azan berkumandang, segala kegiatan apapun itu sepakat dihentikan, semuanya berbondong-bondong untuk beribadah atau untuk sholat. Lalu berusaha mempertahankan butper, tapi kembali lagi budaya perusahaan mungkin tidak selalu bisa dipertahankan. Namun di sini adalah telah dianut dan telah disepakati bersama, bahwa di Aceh itu telah disepakati bersama bahwa setiap ada kegiatan apapun, tidak penting apapun itu kegiatannya, kalau emang sudah waktunya untuk sholat, ya sholat dulu. Lalu banyak lagi peraturan-peraturan atau hal-hal yang disepakati bersama di Aceh itu, termasuk seluruh wanita itu juga wajib menggunakan rok, lalu wajib menggunakan jilbab, serta tidak boleh berada di luar
di atas jam 9 malam. Lalu kita kembalikan kepada kasus bahwa saat narasumber sedang memberikan pengarahan, lalu azan berkumandang. Semua peserta, sebagian besar peserta itu berbondong-bondong keluar untuk melaksanakan sholat dan ibadah. Jadi hanya tinggal sedikit yang ada di dalam ruangan tersebut. Bagaimana Anda sebagai tuan rumah acara tersebut menanggapi kondisi ini? Yang pertama, pastinya kita kembali ke mengerti kita berada di mana. Oh, kita lagi berada di Aceh nih. Berarti emang ya udah, emang itulah kebiasaan dari situ. Dan seharusnya juga pas waktu saat itu kan biasanya diharuskan lah untuk beristirahat atau dengan istilahnya isoma. Jadi mungkin memang sudah seharusnya kita istirahat dulu. Jadi kita sebagai tuan rumah ya udah kayak yaudah ini mengikuti sholat, jadi kita break time dulu, kita ibadah dulu, nanti setelah sholat kita akan kembali lagi untuk melanjutkan acara. Jadi di sini adalah bahwa nilai-nilai tersebut telah disepakati bersama oleh seluruh warga Aceh. Di sini, budaya perusahaan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembentukan perilaku etis, karena budaya perusahaan merupakan seperangkat nilai dan norma yang membimbing tindakan karyawan. Jadi di sini adalah budaya dapat mendorong terciptanya sebuah perilaku yang etis, yang sebaliknya pula dapat mendorong perilaku yang tidak etis. Jadi di sini adalah bagaimana sih budaya perusahaan itu membentuk sebuah perilaku bagi karyawannya, sebuah perilaku bagi organisasi, bahwa inilah hal yang diterapkan di sini. Jadi itulah sebelumnya mungkin ada yang saya tertinggal bahwa dalam penerapan budaya perusahaan itu diperlukannya adalah sosialisasi, di mana sosialisasi ini merupakan serangkaian aktivitas yang secara substantif berdampak terhadap penyesuaian aktivitas individual dan keberhasilan sebuah organisasi tersebut, antara lain komitmen, kepuasan, dan kinerja. Lalu juga ada teori-teori mengenai budaya perusahaan, di mana salah satunya merupakan budaya bervariasi dalam organisasi yang berbeda, dan interpretasi dan dalam tindakan dalam budaya ini juga beragam. Jadi mungkin kalau misalnya di daerah Maluku atau di daerah Papua, ya udah biasa aja gitu, saat azan ya udah acara tetap dilanjutkan. Namun kalau di Aceh pastinya saat azan itu akan berhenti. Jadi hal itu disesuaikan di mana kita berada. Jadi kita nggak bisa menyamaratakan, oh kalau kita di Papua kayak gini, kok di Aceh berbeda. Kita nggak bisa menyamaratakan itu karena setiap daerah memiliki kebiasaan yang berbeda. Begitu pula setiap organisasi, pasti setiap organisasi itu walaupun mereka berada dalam satu induk yang sama, pasti mereka itu memiliki adat dan kebiasaan yang berbeda. Bahkan bisa jadi bank cabang A dan bank cabang B itu pasti memiliki kebiasaan dan budaya yang berbeda dalam pelaksanaan tugasnya. Begitu pula lah dengan kasus yang terjadi pada kita ini, bahwa kalau di Aceh saat azan ya emang semua kegiatan itu kita hentikan. Jadi kita nggak bisa menyamaratakannya dengan kegiatan lain. Hal itulah sesuai dengan teori budaya perusahaan bahwa budaya bervariasi dalam organisasi yang berbeda, interpretasi tindakan dalam budaya pasti juga akan berbeda. Sekian hasil dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.